Halo semuanya, selamat sore. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Kewarganegaraan akan membawakan studi kasus mengenai UMKM Pixie Flow Buket. Sebelumnya di sini aku Angelina Pramaditya Lukito. Aku David Tumelaka. Aku Fiha Inonjaria. Aku Nasfarin Syabdita. Aku Betaya Kusuma Putri. Mari kita lihat videonya yuk. Dadah. Semuanya, di tengah berkembangnya teknologi digital, perempuan memegang peran kunci dalam memajukan ekonomi, terutama sebagai pelaku UMKM. Salah satu inovasi yang membuka peluang besar adalah QRIS, sistem pembayaran digital yang praktis dan aman. Tapi adopsi QRIS oleh perempuan, khususnya yang menjalankan usaha kecil seperti warung kaki lima, masih menghadapi banyak hambatan. Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa menjadi solusi pemberdayaan. Yuk kita lihat videonya. Kita melihat fenomena ini melalui 3 pendekatan utama. Pertama, teori pemberdayaan perempuan yang menyatakan bahwa akses ke teknologi dan layanan keuangan dapat meningkatkan posisi tawar perempuan dalam perekonomian. Kedua, teori adopsi teknologi yang menggarisbawahi pentingnya persepsi manfaat, kemudahan penggunaan, dan dukungan lingkungan. Ketiga, nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemanusiaan, dan juga persatuan bisa menjadi landasan moral dan sosial untuk mendorong perempuan masuk ke ekonomi digital tanpa rasa takut atau ragu. Dalam kegiatan ini, kami melakukan pendekatan kualitatif melalui wawancara langsung dengan Mbak Dinda, seorang pelaku UMKM Buket Bunga. Dari beliau, kita mendengar cerita nyata tentang kesulitan memahami cara kerja KRIS, keterbatasan alat, dan tekanan sosial yang masih menganggap teknologi bukan untuk perempuan. Selain itu, kami melakukan wawancara sederhana untuk melihat tingkat literasi digital perempuan dan hambatan lain yang sering mereka hadapi. Kami percaya bahwa suara seperti Mbak Dinda harus menjadi sumber dasar perubahan bukan sekadar hanya data. Untuk menjawab tantangan tersebut, kami menyusun beberapa langkah berbasis kajian literatur dan observasi langsung. Pertama, kami melakukan studi pustaka secara mendalam dari berbagai sumber terkait pengguna KRIS oleh perempuan pelaku UMKM, termasuk studi kasus usaha rumah seperti Mbak Dinda. Kami menyusun materi edukatif berdasarkan informasi tersebut, literatur, artikel ilmiah, dan panduan resmi KRIS, lalu menyederhanakan agar mudah dipahami oleh pelaku usaha kecil. Kedua, kami menyusun kampanye kesadaran yang berfokus pada penyebaran informasi melalui media sosial dengan harapan informasi ini dapat diakses oleh perempuan di berbagai wilayah Indonesia. Ketiga, kami mengusulkan pembentukan jaringan pendukung berbasis komunitas daring atau online di mana perempuan pelaku usaha UMKM dapat saling bertukar informasi dan pengalaman secara mandiri. Dari usaha rumahan hingga dunia digital, perempuan Indonesia seperti Mbak Dinda buktikan bahwa kreativitas bisa menjadi kekuatan ekonomi. Lewat usaha Bukit Bunga yang dikelola dari rumah, Mbak Dinda menunjukkan bahwa dengan kemampuan belajar dan dukungan teknologi seperti KRIS, perempuan mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan berinteraksi secara modern. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan semangat nilai-nilai Pancasila seperti keadilan, kemandirian, dan persatuan, kita bisa bersama-sama mewujudkan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan berdaya. Semoga Mbak Dinda dan para perempuan pelaku UMKM lainnya menjadi inspirasi bahwa transformasi digital bukan hanya mungkin, tapi juga bisa dimulai dari rumah. Mari kita terus dukung para perempuan dalam memajukan perekonomian Indonesia melalui inovasi, digitalisasi, dan semangat gotong royong. Kemajuan teknologi yang berkembang kini membuat kita makin mudah melakukan sesuatu dengan waktu yang lebih cepat. Salah satunya dalam hal sistem pembayaran. Menjawab tantangan zaman, Bank Indonesia mendesain dan menetapkan Quick Response Indonesia Standard atau disingkat KRIS. Agar sistem pembayaran dapat dilakukan secara cepat, aman, serta mempermudah komunikasi antar penerbit QR dan merchant. Dengan tagline unggul, diharapkan masyarakat lebih mudah dan fleksibel saat bertransaksi menggunakan KRIS. Unggul, universal, inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan di domestik dan luar negeri. Gampang, transaksi dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggaman. Untung, efisien satu kode QR untuk semua aplikasi. Langsung, transaksi cepat dan seketika mendukung kelancaran sistem pembayaran. Cara menggunakan KRIS. Pilih dan buka aplikasi pembayaran yang diinginkan. Scan QR Code. Dan periksa nama merchant. Isi sesuai jumlah nominal. Dan lakukan pembayaran. Karena Bank Indonesia ada di setiap makna Indonesia.
Kami dari Telkom University Purwokerto sedang menjalankan proyek sosial terkait pemberdayaan perempuan pelaku UMKM di era digital, khususnya dalam pemanfaatan QRIS sebagai sistem pembayaran digital. Kami paham banget nih bahwa banyak perempuan, apalagi pelaku UMKM kayak Mbak Dinda yang sedang berusaha mempertahankan dan mengembangkan usaha, termasuk usaha kreatif seperti pembuatan buku ini. Di tengah perubahan zaman, salah satu yang sangat berpengaruh adalah beralihnya sistem transaksi dan pemasaran ke platform digital ya. Data dari Kementerian Koperasi sendiri dan UKM menunjukkan bahwa dari sekitar 65 juta UMKM di Indonesia, baru sekitar 30% yang sudah terdigitalisasi. Artinya masih banyak pelaku usaha yang belum mendapatkan manfaat dari teknologi secara maksimal. Boleh jelasin nggak kendalanya tentang QRIS itu apa? Boleh dong Kak. QRIS sendiri itu adalah singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard, yaitu sistem resmi dari Bank Indonesia. Keunggulannya, satu, kode QR bisa menerima pembayaran dari berbagai aplikasi dompet digital seperti OVO, Dana, GoPay, Shopify, Aja, dan juga M-Banking seperti BCA Mobile. Lalu, menurut data Bank Indonesia sendiri, per 2024 sudah ada lebih dari 30 juta merchant yang menggunakan QRIS dan mayoritasnya adalah pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk usaha rumahan seperti Mbak Dinda ini. Kami percaya Mbak Dinda dan banyak perempuan lainnya punya potensi yang sangat besar. Digitalisasi nggak harus langsung ahli, cukup mulai dari langkah kecil. Misalnya, contoh buat akun dompet digital seperti Dana atau OVO, coba membuat install aplikasi, posting produk bukan bunga secara konsisten di WhatsApp atau Instagram, dan cantumkan QRIS sebagai pilihan pembayaran. Semua itu sudah merupakan langkah digitalisasi yang nyata. Nah, kita ambil contoh Mbak, kalau ada pelanggan dari luar kota yang pesan buket untuk wisuda saudaranya di Bandung dan mereka ingin bayar via GoPay atau Dana, QRIS mempermudah transaksi tersebut. Mereka tinggal scan kode QR code dari Mbak Dinda, transaksi langsung beres deh gitu. Nggak perlu dapat repot transfer rekening manual yang kadang beda bank dan kena biaya admin. Mbak juga bisa minta bantuan adik atau teman untuk bantu daftar. Yang kedua itu simpan bukti transaksi sebagai arsip, dan yang ketiga cek riwayat penjualan kapanpun dan dimanapun gitu. Kalian bisa bantu bimbing langkah-langkah awalnya dan semua ini gratis loh. Nah, gini Mbak, kita kasih lihat untuk langkah-langkah pembuatannya. Bagaimana cara mendaftar QRIS Merchant? Simak cara membuat QRIS berikut ini. 1. Pilih PJP QRIS yang berizin Bank Indonesia. Anda perlu memilih penyelenggara jasa pembayaran, PJP, yang berizin oleh Bank Indonesia. PJP ini akan menjadi mitra Anda dalam proses pendaftaran dan penggunaan QRIS. Anda dapat mengakses informasi mengenai PJP yang berizin di situs web Bank Indonesia di sini dan pilih kategori QRIS. 2. Kunjungi PJP QRIS. Kunjungi kantor PJP penyelenggara QRIS yang berizin Bank Indonesia. Jika tersedia, Anda juga dapat mendaftar secara online melalui situs web PJP tersebut. 3. Tunggu proses verifikasi dan pembuatan Merchant ID. Jika dokumen Anda telah diverifikasi, PJP akan membuatkan Anda Merchant ID dan kode QRIS khusus untuk usaha Anda. 4. QRIS Merchant siap digunakan. Setelah langkah-langkah di atas selesai, QRIS Merchant Anda siap digunakan. Anda dapat menampilkan QRIS di tempat pembayaran atau di dekat kasir toko Anda. Perlu diingat bahwa biaya dan persyaratan pendaftaran QRIS dapat berbeda-beda tergantung pada PJP yang Anda pilih. Untuk informasi lebih lanjut mengenai biaya dan persyaratan tambahan, silakan hubungi PJP QRIS yang Anda pilih. Jangan lewatkan peluang untuk memperluas jangkauan bisnis Anda dan menyediakan cara pembayaran yang lebih praktis dan modern bagi pelanggan Anda. Bergabunglah sebagai merchant QRIS sekarang juga dan rasakan manfaatnya. Itu deh Mbak, mungkin dari situ Mbak bisa mengadopsi QRIS sebagai sistem digitalisasi pada saat ini ya. Sekian, terima kasih.